Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sejarah Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang perang melawan kolonialisme dan imperialisme. Perlawanan Maluku tahun 1817. Perang Maluku, sebab terjadinya perang Maluku atau perang Patimura, rakyat gelisah, takut dan kecewa karena terikat kekejaman Belanda dengan VOC dan pelayaran Hongi. Peredaran mata uang kertas yang membingungkan, didudukinya benteng Doorstep oleh Belanda. Tokoh-tokoh dalam perang Maluku ada Kapitan Patimura atau Thomas Matulesi, Christina Marta Tiahahu, Anthony Rebok, Thomas Matuel, Lukas Latumahima, Said Parintah. Inilah gambarnya Kapiten Patimura atau kalau nama kecilnya Thomas Matulesi dan Christina Marta Tiahahu. Jalannya perang. Tanggal 16 Mei 1817, Patimura memimpin rakyat Maluku menyerang Maluku dan berhasil menguasai benteng Doorstep di Saparua. Terbunuhnya Residen Vandenbreck. Pada tanggal 20 Agustus 1817, Belanda berhasil menduduki benteng Doorstep, tetapi gagal menangkap Patimura. Kemudian Belanda menjalankan politik adu domba dengan mengumumkan bagi siapa yang berhasil menginformasikan keberadaan Patimura akan diberi hadiah 1000 gulden. Tetapi dari pihak Indonesia ada Raja Boy, yaitu memberitahu tempat persembunyian Patimura. Akibatnya Patimura dan kawan-kawannya tertangkap dan dihukum gantung tanggal 16 Desember 1817 di benteng View Victoria. Selanjutnya adalah Perang Padri. Perang Padri ini perang yang terjadi di Padang atau Sumatera pada tahun 1821 sampai 1837. Perang ini dikenal dengan nama Perang Padri karena merupakan perang antara kaum Padri atau golongan agama melawan golongan adat. Maka di Padang itu ada istilah Tengku dan Teku, yaitu merupakan tokoh-tokoh persahabatan, ada tokoh agama dan ada tokoh masyarakat. Tokoh-tokoh pendukung dari kaum Padri ada Tuanku Nandreceh, Tuanku Koto Tuo, Tuanku Mensiangan, Tuanku Pasaman, Tuanku Tambosai, dan Tuanku Imam Bonjol. Sebab-sebab terjadinya Perang Padri: pertentangan kaum adat dengan kaum Padri, di mana kaum Padri ingin memberantas kebiasaan kaum adat yang bertentangan dengan agama Islam, seperti menyambung ayam, minum tua, dan lain sebagainya. Campur tangan Belanda membantu kaum adat, karena kaum adat juga meminta bantuan Belanda agar dapat memenangkan pertempuran saudara ini. Perang Padri dapat dibagi menjadi dua tahap. Sebelum pecahnya perang Diponegoro tahun 1821 sampai 1825. Tahap ini terjadi perang saudara antara kaum adat dibantu oleh Belanda melawan kaum Padri. Tahun 1825 terjadi perang Diponegoro, maka Belanda menarik pasukan ke Jawa. Belanda berdamai dengan mengadakan perjanjian Masang yang isinya gencatan senjata antara kedua belah pihak.
Setelah perang Diponegoro, kaum adat bersatu dengan kaum Patri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol melawan Belanda. Belanda mendatangkan pasukan dari Jawa serta pasukan Sentot Alibasa Prawiro Dirjo untuk memerangi kaum Padri, tetapi ternyata Sentot membantu kaum Padri melawan Belanda. Tuanku Imam Bonjol tertangkap pada bulan Agustus 1837 dan diasingkan ke Manado, meninggal 6 November 1864. Perang Diponegoro. Perang Diponegoro ini perang yang terjadi tahun 1825 sampai 1830. Inilah perang yang paling banyak menghabiskan biaya pihak Belanda. Sebab-sebab perang terjadinya, yang pertama, rakyat Mataram menderita karena dibebani bermacam-macam pajak. Raja kalangan istana dibenci dan kecewa karena wilayah Mataram dipersempit. Kaum bangsawan kecewa karena dilarang menyewakan tanahnya. Kaum ulama kecewa karena masuknya peradaban barat yang bertentangan dengan agama Islam di kalangan istana. Itu sebab umumnya. Sebab khusus, pada tahun 1825 Belanda akan membuat jalan yang melintasi makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa minta izin terlebih dahulu. Pangeran Diponegoro marah dan mencabuti patok-patok jalan tersebut. Tokoh-tokoh dalam perang Diponegoro, yang pertama Pangeran Diponegoro, Mangkubumi, Kiai Mojo, Sentot Alibasa, Prawiro Dirjo. Jalannya perang pada tanggal 20 Juli 1825, Belanda menyerang kediaman Pangeran Diponegoro. Menghindari sergapan Belanda, pasukan Diponegoro melancarkan siasat perang gerilya dengan rute Yogyakarta, Selarong, Pleret, Dekso, Pengasih, Tegalrejo. Mereka berputar untuk bersembunyi, ya sekali serang, sembunyi, serang, sembunyi, sehingga Belanda kewalahan untuk menangkapnya. Inilah tokoh-tokoh, ya ada Sentot Alibasa, Kiai Mojo dan Pangeran Diponegoro yang membantu dalam perang tersebut. Untuk mengakhiri perang, Belanda menempuh beberapa cara. Menarik sebagian pasukan dari Sumatera, mendatangkan bantuan dari negeri Belanda, menjalankan siasat benteng stelsel, yaitu membangun benteng di setiap daerah yang berhasil dikuasai sehingga pasukan Belanda dapat bergerak dengan cepat dan ruang gerak pasukan menjadi sempit. Pangeran Diponegoro ini, Jenderal de Kock menjalankan tipu muslihat dengan mengajak Pangeran Diponegoro untuk berunding di meja perundingan. Karena tidak ada kata sepakat, maka Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Makassar sampai meninggal tahun 8 Januari 1855. Selanjutnya adalah Perang Jagarega di Bali. Itu tahun 1846 sampai 1849. Perang Jagarega. Sebab-sebab terjadinya perang, Belanda menolak adanya hukum tawan karang. Hukum tawan karang ini yaitu bagi kapal-kapal asing yang melintas di wilayah perairan Bali, maka menjadi wewenang kerajaan Bali. Belanda menuntut agar seluruh kerajaan di Bali tunduk di bawah kekuasaan Belanda. Raja-raja menolak tuntutan Belanda. Gusti Ketut Jelantik mengobarkan perang puputan, yaitu perang habis-habisan sampai titik darah penghabisan, sehingga sampai semua pasukan itu gugur. Selanjutnya adalah Perang Banjar. Perang Banjar itu terjadi pada tahun 1859 sampai 1863. Sebab-sebab terjadinya Perang Banjar: kekecewaan para bangsawan karena Belanda turut campur dalam urusan pemerintahan.
pada Prabu Anom, kekecewaan Pangeran Hidayat karena Prabu Anom. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam perang Banjar ada Pangeran Antasari, Pangeran Hidayat, Kiai Demang Leman. Inilah gambarnya dari Pangeran Antasari. Pertempuran terjadi di Sungai Barito dipimpin oleh Tumenggung Suropati berhasil menenggelamkan kapal Belanda. Belanda menghapuskan kerajaan Banjar. Pangeran Hidayat menggempur pos pertahanan Belanda. Tahun 1891, Pangeran Hidayat terpaksa menyerah. Perlawanan dilanjutkan oleh Pangeran Antasari, namun tahun 1862 beliau wafat. Perang Aceh. Perang Aceh terjadi pada tahun 1873 sampai 1904. Sebab-sebab terjadinya perang. Belanda ingin menguasai Aceh karena letaknya strategis, berada di jalur perdagangan. Pergantian Traktat London dengan Traktat Sumatera memungkinkan Belanda untuk menguasai Aceh. Belanda tidak lagi menyukai Aceh, melakukan usaha-usaha diplomasi dengan Turki, Italia, dan Amerika Serikat di Singapura. Isi Traktat London tahun 1824, Inggris dan Belanda akan menghormati kedaulatan dan kemerdekaan Aceh. Sedangkan isi Traktat Sumatera, Belanda diberi kesempatan untuk menaklukkan Sumatera termasuklah Aceh. Pada tahun 1873, Belanda menuntut agar Sultan Aceh mengakui kekuasaan di Aceh. Belanda mengumumkan perang dingin, dipimpin oleh Mayor Jenderal Koller, namun terbunuhnya di Masjid Raya Aceh. Pada Desember 1873, Belanda mendatangkan 8.000 pasukan dipimpin oleh Mayor Jenderal Van Swieten, dan Masjid Raya Aceh serta istana dikuasai Belanda. Tokoh-tokohnya ada Teguh Umar, Teuku Chirong, Panglima Polim, Cut Nyadin, Cut Mutia. Siasat-siasat Belanda untuk menaklukkan Aceh. Yang pertama, siasat konsentrasi Stelcel, yaitu memutuskan pasukan di benteng-benteng kota saja termasuk kota raja, tetapi usaha ini gagal. Yang kedua, siasat adu domba, dengan memanfaatkan Teguh Umar dengan berpura-pura bersedia membantu Belanda, maka Teguh Umar membela dan menyerang Belanda. Teguh Umar gugur dan digantikan oleh istrinya, Cut Nyadin. Siasat kekerasan. Berdasarkan hasil penelitian dan anjuran Dr. Smart Burns, dibentuk pasukan Marsos, yaitu pasukan gerak cepat. Pada tahun 1904, benteng kota Reh jatuh ke tangan Belanda. Pimpinan Aceh dipaksa menandatangani plakat pendek yang isinya tentang Aceh mengakui kekuasaan Belanda. Nah, cukup sekian materi kita hari ini. Terima kasih. Sampai bertemu pada materi berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.